Kan cara seorang jomblo bisa bilang dalam mencintai seseorang. Sama tanya, adakah kisah cinta dalam Islam yang mencerminkan cara seorang jomblo bisa bilang dalam mencintai seseorang? Saya yakin ini ada yang nasihat di sini. Karena poin pertanyaannya, Ustaz, bisa tidak berpacaran dengan secara syar'i? Itu poin pertanyaannya. Kapan saya bilang bisa pacaran, ada yang ditembak besok. Pasti yang sudah ada yang merasa-rasa begini-begini dan bilang orang Inggris domba-domba arunya. Jadi kenapa dia bertanya? Sepertinya dia begini. Jadi di dalam Islam itu tidak mengenal yang namanya pacaran sebelum menikah. Garis bawahi, Islam tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Jadi saya lulus di IAIN 2010, itu 2014 judul skripsi saya Mahabbah, cinta. Mahabbah, jadi cinta. Jadi saya membahas masalah cinta karena saya juga kayak seperti ini. Bagaimana kira-kira ada tidak cinta dalam Al-Quran? Banyak cinta. Suhina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa telah dijadikan indah dalam pandangan lelaki kepada wanita itu nampak cantik. Jadi kalau ada lelaki pada wanita itu nampak ganteng, itu ada kelainan. Kalau perempuan juga melihat laki-laki cantik, itu ada kelainan. Dia lihat perempuan ganteng, nah itu bahaya. Begitu juga laki-lakinya, kalau ada yang dia lihat laki-laki temannya, ih cantik sekali kok saya lihat, nah itu bahaya. Jangan pernah tidur dengan dia, bahaya. Karena Allah itu sudah menentukan lelaki ini nampak indah pandangannya kepada wanita. Tetapi diatur dalam Islam, kita ini tidak bisa melakukan yang namanya pendekatan atau pacaran dalam Islam sebelum menikah. Islam ada yang namanya ta'aruf, perkenalan sebelum menikah. Setelah ta'aruf ada namanya hikbah, pendekatan. Bagaimana proses ta'aruf dalam Islam? Proses ta'aruf dalam Islam, kita harus berkunjung dengan keluarga, pihak yang bisa menunjukkan kita bagaimana karakter yang akan kita dekati atau kita kenalkan. Setelah kita suka begini, diperlihatkanlah fotonya, kita lihat ciri-cirinya. Oh iya, ini yang saya suka. Oh ini belum masuk kriteria. Setelah itu ada namanya hikbah, pendekatan emosional, bukan hanya kepada pihak yang kita mau jadikan istri, tapi harus pendekatan juga kepada orang tua, keluarganya. Karena menikah bukan hanya untuk dua belah pihak, tetapi kepada menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga. Oleh dan karenanya adik-adik sekalian, yang mau pacaran setelah sekolah bilang dengan orang tuanya, saya mau menikah. Tapi jangan langsung bilang saya mau menikah, nanti dapat tongki dari kedua orang tua. Bilang dengan hal-hal yang indah yang bisa dimengerti oleh kedua orang tua. Oleh dan karenanya tidak ada pacaran di dalam agama Islam, tidak ada pacaran yang bisa, karena Allah katakan ditutup, jangan pernah membuka pintu-pintu kemaksiatan. Salah satu pintu kemaksiatan yang banyak terjadi, banyaknya maksiat terjadi pada jalan di luar sana, karena berlandaskan saya milik kamu, kamu milik saya, karena saya sudah pacaran dengan kamu. Bohong, ada lubang di depan, dia naik motor pompa polo.
dia. Dia bilang ini, perempuan saya tidak ada masalah Kak, yang penting aman. Padahal laki-laki ini cari yang berubah jalannya supaya sering-sering jalan. Nah, adik-adik sekalian, tidak ada pacaran, intinya tidak ada pacaran dalam Islam. Untuk kita diskusi lebih lanjut, bisa nanti chat saya, siapa tadi, atau kita diskusi sebentar. Siapa tahu masih ada pertanyaan. Yang jelasnya saya tutup, tidak ada pacaran dalam Islam sebelum usai menikah. Oke? Dapat telur ya? Jadi pertanyaan saya kali ini, apakah diperbolehkan dalam Islam memiliki istri 3? Terima kasih. Saya menikah langsung 3. Saya tanya dulu, yang di belakang perempuan mau diduakan? Mau dipoligami? Tapi dia bilang tadi bisa 3. Jadi harus saya jelaskan. Allah kan katakan Dapat terus, guys. syahwati minan nisa, itu tadi pertama. Kemudian Allah kemudian ayat lain menjelaskan bahwasanya bisa menikah masna wa sulasa wa ruba'. Bisa 2, bisa 3, bahkan sampai 4. Sabar. Fa in khiftum illa, ketika kalian merasa bahwa kalian mampu. Kalau tidak fawahida. Allah katakan fawahida, satu saja. Fawahida. Ini salah tafsir biasa orang mengartikan. Kita biasa berdebat lama-lama bisa ya Ustaz. Bagaimana caranya bisa kita tahu kita mampu atau tidak kalau kita tidak rasakan 2 atau 3 dulu. Harus nikmati dulu 1, 2, 3 sampai 4, yang belum mampu kembali yang 1. Ayatnya mengatakan fawahidah, nikahi satu saja kalau tidak mampu. Bukan kembali pada yang 1. Kalau maknanya antara 1 saja dengan kembali pada yang 1, itu makna tafsirnya beda. Kalau kembali pada yang 1 berarti kita dianjurkan untuk merasakan dulu 2, baru mengukur diri kita mampu atau tidak. Tetapi kalau ayatnya mengatakan yang sebenarnya fawahidah, nikahi 1 saja, ini bermakna bahwa sebelum kita mengambil langkah, pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai istri pertama masih mengeluh pembeli sayur, kau sudah menikah lagi. Istri pertama masih mau membeli bedak yang mahal-mahal, kau tambah lagi. Atau masih minta perhatian, tambah lagi. Ya kan begitu. Nah, oleh karena